Baik, sekarang kita akan membahas latihan soal pertemuan lalu ya. Menentukan modal matematika dari persamaan program linier. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah buat tabel, kemudian buat kalimat matematikanya. Atau kadang di beberapa soal kita tidak perlu membuat tabelnya, langsung ke model matematika bisa. Contohnya yang pertama, untuk membuat tabel, kita tentukan dulu siapa X dan siapa Y-nya. Setelah kalian mempelajari ini, membaca ini, pusatkan perhatian kalian pada siapa sih yang mempengaruhi keuntungan. Karena ini kan inginnya apa? Ingin menghendaki keuntungan maksimum. Ini fungsi tujuannya. Kemudian yang mempengaruhi fungsi tujuan ini siapa? Dibaca mundur. Tiap kilogram keripik pisang rasa coklat memiliki untung 2.500 dan keripik rasa keju 3.000 per kilogram. Jadi dari situ jelaslah yang jadi X adalah keripik pisang rasa coklat per kilogramnya. Kemudian yang jadi Y adalah rasa keju per kilogramnya. Y. Oke. Kemudian setelah itu kita isi siapa sih elemen yang ada di sini? Kita baca soalnya. Seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang rasa coklat rasa keju. Setiap kilogram rasa coklat membutuhkan modal 10.000. Berarti X ya jadinya. Yang di sini modalnya 15.000 yang keju. Kemudian ternyata pedagang tersebut hanya memiliki modal 500.000, berarti itu namanya batasannya atau sumber daya. Oke. Kemudian setelah itu apalagi ya? Tiap hari hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg, berarti banyaknya. Coklat berarti sebanyak X kilogram, keju sebanyak Y kilogram, paling banyak 40 kg. Kemudian fungsi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dari keripik coklatnya 2.500 per kilogram X, kemudian keripik rasa kejunya 3.000 Y. Yang dicari adalah yang maksimum. Jadi dari sini ini tabelnya sudah jadi, maka bisa fungsi kendalanya. Kita tulis fungsi kendalanya. Yang pertama adalah ini 10.000 X, semoga nolnya nggak kelewatan, tambah 15.000 Y. Nah ini yang penting, kurang dari atau lebih dari ya, sama dengan ya. Bolehkah produksi ini melebihi 500.000 modalnya? Tidak boleh. Bolehkah kurang? Ya tidak apa-apa sih, tapi harapannya kan dimaksimalkan sampai 500.000. Berarti kurang dari sama dengan 500.000. Ini bisa kita sederhanakan sebenarnya di fungsi kendala. Sama-sama bisa dibagi 5.000 misalkan. Seperti itu ya. Ini dibagi 5.000 jadi 2X, ini dibagi 5.000 jadi 3Y, ini dibagi 5.000 jadinya 100. Boleh seperti itu. Kemudian fungsi kendala yang kedua, kita tulis X plus Y kurang dari atau lebih dari, kurang dari sama dengan ya, karena batasannya hanya sampai 40 kg saja. Fungsi kendala sudah selesai karena hanya ada 2 ketentuan di sana. Fungsi prasyaratnya adalah X lebih dari 0, Y lebih dari 0 karena mereka di situ package-nya, bungkusnya per kilogram. Jadi tidak mungkin memproduksi setengah kilogram. Setengah atau seperempat kayak gitu tidak mungkin seperti itu. Kemudian fungsi tujuannya adalah 2.500 X ditambah 3.000 Y. Oh ya, ini depannya dikasih keterangan Z biasanya. Z max. Seperti ini. Sudah selesai lah, ini namanya model matematika. Untuk yang nomor 1.
Oke, untuk yang soal nomor 2, caranya sama. Kita perhatikan, setelah kita baca, kita perhatikan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya menghendaki keuntungan maksimum. Didapat dari mana keuntungan maksimum itu? Dari penjualan raket merek A dan raket merek B. Jadi, yang sebagai X dan sebagai Y-nya adalah yang X, keuntungan raket, banyak raket merek A, berarti merek A X, kemudian yang merek B itu sebagai Y. Kita baca, seorang pedagang raket membeli 2 macam raket merek A dan B, paling banyak 20 buah. Ini sudah jadi suatu kendala loh, sudah jadi suatu fungsi kendala, yaitu banyaknya. Banyaknya paling banyak 20, berarti nanti tidak boleh lebih dari 20, kurang boleh. Jadi ini diisi X dan ini diisi Y. Nah, seperti ini toh. Banyaknya yang merek A berarti X, yang merek B berarti Y. Kemudian harga merek A sekian, harga merek B sekian. Oke. Dan modalnya tidak lebih dari 2 juta, berarti harganya 70.000 X dan di sini 120.000 Y. Kemudian modalnya ini saya tulis batasnya 2 juta. Pas kok, udah ya. Lanjut. Kemudian fungsi tujuannya adalah keuntungan maksimum. Untungnya yang di A itu 10.000 X, kemudian yang merek B 15.000 Y. Dikehendaki keuntungan maksimum. Sudah selesai tabelnya, kita buat fungsi kendalanya, yaitu X plus Y kurang dari ya, berarti ya, perhatikan ini kurang dari atau lebih darinya. Kemudian yang kedua adalah 7.000X dan 7.000X ditambah 70.000 ya. X ditambah 120.000 Y. Oke. Dan ini boleh kalian sederhanakan ketika akan menggambar grafik. Ini nanti berarti bisa dihilangkan, ini sama-sama dibagi berapa? 10.000, berarti ini nanti hilang. Sorry, nolnya ini hilang. Ini hilang. Dan ini hilang. 0,4. Seperti itu ya. Kemudian fungsi prasyaratnya sama, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, kan tidak mungkin memproduksi raket setengah buah seperti itu, malah nggak bisa dipakai. Kemudian fungsi tujuannya 10.000 X ya, ditambah 15.000 Y maksimum, Z max. Seperti ini, sudah selesai. Nomor 2, silahkan kalian pahami. Nomor 3, tentang pabrik yang memproduksi 2 jenis barang, barang jenis pertama dan jenis kedua, pabrik menghendaki keuntungan maksimum. Sudah mulai terbiasa ya, yang jadi X-nya adalah barang jenis pertama sebagai X, kemudian dan barang jenis kedua sebagai Y. Di sana kita baca soalnya, kendalanya apa saja. Barang jenis pertama dengan modal 30.000, modal 30.000 X, kemudian memberi keuntungan, berapa itu? 4.000. Kemudian barang jenis kedua modalnya 25.000 Y, kemudian untungnya 5.000 Y. Dalam seminggu dapat memproduksi, berarti banyak barang yang diproduksi. Di sini X dan di sini Y. Batasnya adalah
batasnya modalnya itu berapa? 6 juta. Berapa itu nolnya? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian banyak yang diproduksi itu dapat diproduksi 220 dan keuntungan yang dikehendaki adalah maksimum. Jadi fungsi kendalanya yang pertama adalah 30.000 X ditambah 25.000 Y. Apa ini? Batas ya. Batas minimal atau batas maksimal modal itu maksimal. Maksimalnya segini, berarti kurang dari 6 juta. Kemudian kendala yang kedua, fungsi kendala yang kedua, X ditambah Y kurang dari 220. Fungsi prasyaratnya sama, kemudian fungsi tujuannya, keuntungan yang dikehendaki 4.000, sama dengan 4.000 X ditambah 5.000 Y. Sudah. Ini untuk yang nomor 3. Nomor 4, permasalahan tentang parkir. Tempat parkir luasnya 600, mampu menampung 58 kendaraan bus dan mobil. Tiap mobil membutuhkan tempat 6 meter, bus 24 meter persegi. Biaya parkir seperti itu dikehendaki perolehan biaya parkir maksimum. Oke, jadi X dan Y-nya siapa? Banyaknya bus dan banyaknya mobil ya. Banyaknya bus itu kita misalkan X, dan banyaknya mobil kita misalkan Y. Batasnya, oke. Tempat parkir luasnya kalau bus itu 24 ya, X. Kalau mobil 6 Y. Batasnya 600 meter persegi. Kemudian banyak kendaraannya, kalau bus berarti X dan mobil berarti Y. Banyaknya tidak boleh lebih dari 58. Kemudian biaya parkirnya, kalau ini saya kebalik ya, bus dulu nggak apa-apa. Kalau bus berarti 3.500 X, kalau mobil berarti 2.000 Y. Yang dikehendaki adalah maksimal. Jadi modal matematikanya adalah 24X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 600. Kemudian kendala yang kedua adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 58. Ada dua fungsi kendala, fungsi prasyaratnya tetap sama, kemudian fungsi tujuannya adalah 3.500 X ditambah 2.000 Y. Kita cari yang maksimal. Seperti itu ya. Atau misalkan kalau tadi yang kalian misalkan X-nya mobil, Y-nya bus, maka mengikuti ya. Oke. Nomor 5, tentang pedagang makanan yang membeli tempe sekian, dijual labanya sekian, dan tahu sekian dijual dengan laba sekian, punya modal dan hanya dapat menampung tahu tempe sebanyak sekian. Oke, berarti jelas X-nya adalah banyak tempe dan Y-nya adalah banyak tahu. Kemudian ini batasnya. Lanjut langsung ke harga beli. Harga beli tempenya 2.500, kemudian tahunya 4.000, modalnya yang dipunya 1.450.000, kemudian untungnya bukan untung dulu ya, kapasitasnya, banyaknya, kalau tempe X, kalau tahu Y, kemudian 400, kemudian untungnya, labanya
Labanya tempe 500, tahunnya 1000. Dikehendaki maksimum. Langsung ke fungsi kendala. Kalau sudah seperti ini, it's easy. X ditambah 4000Y kurang dari ya, masih tetap kurang dari. Nanti kita akan menemukan kasus yang lebih dari, tapi sabar dulu. Kemudian kendala yang kedua tentang banyak, X tambah Y 400 biji. Kemudian fungsi prasyaratnya masih sama. Untung yang dikehendaki adalah 500X ditambah 1000Y maksimal. Dan nomor 6 tentang butik. Pemilik butik memproduksi. Oke, kita mungkin kebingungan yang jadi XY itu kain satin, kain Prada, atau baju pesta 1, baju pesta 2. Ingat, yang mempengaruhi keuntungan maksimum atau hasil penjualan maksimum di situ adalah baju pesta 1 dan baju pesta 2. That's why yang jadi X sama Y-nya adalah baju pesta 1, baju 1 X, dan baju 2 Y. Banyaknya baju 1 dan baju 2. Oke. Kemudian kendala yang pertama adalah kain satinnya. Untuk kain satin, baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin. Kemudian kain Pradanya 1 meter. Sorry, bukan M ya, tapi X ya, ini ya, X. Kemudian baju pesta kedua memerlukan kain satin 1 meter, 1 Y. Kemudian kain Pradanya 2 meter. Batasnya kain satin yang dimiliki 4 meter, kain Prada yang dimiliki 5 meter. Kemudian hasil penjualannya 500.000 X sama 400.000 Y. Oke, yang dikehendaki, ini 4 juta kebanyakan nolnya. Yang dikehendaki adalah yang maksimal. Langsung kita ke fungsi kendala. 2X ditambah Y ya, kurang dari 4, dan X tambah Y, X tambah Y kurang dari 5. Kemudian fungsi prasyaratnya sama, nggak mungkin pakai membuat baju separuh, nggak bisa dipakai. Kemudian fungsi tujuannya adalah 500.000 X ditambah 400.000 Y. Oke, selesai untuk nomor 6, silahkan dipahami. Oke, soal nomor 7. Sebuah rombongan wisata 240 orang menyewa kamar dalam 1 malam. Ada kamar untuk 2 orang dan untuk 3 orang. Rombongan itu akan menyewa kamar hotel sekurang-kurangnya 100 kamar. Besar sewanya sekian dan sekian. Rombongan menghendaki besar sewa kamar minimal per malam untuk seluruh rombongan. Oke, ini sedikit baru. Oke, yang yang diinginkan adalah minimal sewa kamar, berarti yang jadi X adalah jenis-jenis kamarnya. Berarti kamar yang isinya 2 itu jadi X misalkan. Kemudian kamar yang isinya 3 itu jadi Y. Apa saja kendalanya? Kita simak bersama. Mana tadi ini ya? Terdiri dari 200 orang, berarti orangnya ya, penyewanya. Kalau di kamar X itu berapa isinya? 2 orang, berarti satu kamar isinya 2 orang, berarti setiap X berisi 2, jadi 2X, kemudian 3Y. Kemudian batasnya adalah 240. Kemudian banyak kamarnya X dan Y 100. Kemudian lagi
sewanya, uang sewanya 200.000, bener ya, udah X, dan 250.000 Y. Yang diinginkan sekecil mungkin, minimal ya, membayar beasiswa lagi. besar sewa kamarnya seminimal mungkin. Oke, kita ke fungsi kendalanya, berarti 2X ditambah 3Y. Nah ini 2X plus 3Y ini lebih tepatnya kurang dari 240 atau lebih dari 240. Yang kita sewakan minimal 240 orang itu harus sudah punya kamar. Boleh nggak kalau ternyata di total itu ternyata muat 241 orang? Boleh. Yang satu berarti kosong kan gitu. Jadi ini 2X plus 3Y harus lebih dari, nah ini yang baru 240. Kemudian X plus Y-nya sekurang-kurangnya 100 kamar. Boleh nggak nyewa 101 kamar? Boleh, ya kan? Berarti ini minimal atau X plus Y-nya harus lebih dari 100. Kemudian ini fungsi prasyaratnya sama. Z bukan maksimal ya, berarti sekarang jadinya Z minimal dari 200 ribu X ditambah 250.000 Y. Silahkan dipahami yang nomor 7 ini contoh minimasi. Nah, ini nomor 9. Nomor 9 itu berbeda dari nomor 1 sampai nomor 8. Nomor 1 sampai nomor 8 itu terbilang contoh yang sederhana. Kalau yang nomor 9 ini agak kompleks. Kita perhatikan ada berbagai variabel di sini. Suatu pabrik masuk makanan ternak ke suatu peternakan. Biaya pembelian bahan sekecil-kecilnya. Nah, ini biaya pembelian bahan, harganya yang minimal. Harganya minimal, tak bold aja biar kalian jelas. Nah, tuh. Sekurang-kurangnya 900 gram protein, 800 kilogram ya, 800 kg karbo dan 2100 kg dedak. Nah, ini jadi variabel dalam kendala. Ini jadi batasnya. Ya kan, sudah kelihatan kalau itu suatu batas protein, karbo dan dedak. Tulisannya kekecilan kah? Saya besarkan lagi bentar. Makanan ternak yang akan dipasok menggunakan bahan dasar rumput kering, pelet basah, dan adonan makanan khusus. Rumput kering, pelet kering, pelet basah, dan adonan makanan khusus. Kita masukkan proteinnya minimal 900, terus karbohidratnya 800, kemudian dedaknya 2100, kemudian mana ini nih, ini 1 gerobak rumput kering mengandung, nah 1 gerobak rumput kering mengandung 20 kg protein, 20 kg karbohidrat, dan 120 kg dedak. Berarti rumput kering kita misalkan W, 1 gerobaknya kita misalkan W, pelet kering kita misalkan X, nah seperti ini ya. Kemudian masukkan 20W, kemudian 20 karbohidrat juga, berarti 20W juga, kemudian 120 karbohidrat, dedak.
Kemudian yang pelet kering. Oh, harganya 60.000 ya, salah ketik ya. W juga. Untuk yang pelet kering berarti nanti kita tambahi kita lengkapi dengan x semuanya. Satu pelet kering mengandung 30 kg protein, kemudian 20 kg karbohidrat, 50 kg dedak, dan harganya adalah 80.000. Kemudian yang pelet basah kita lengkapi dengan Y semuanya, 20 kg protein, 10 kg karbohidrat, dan 110 kg dedak, harganya 56.000. Kemudian pelet basahnya Z 5 adonannya 50 protein, kita lengkapi dengan Z, 40 karbohidrat, dan 70 dedak, harganya 128.000. Nah, fungsi kendalanya ini sudah saya tulis model matematika. Yang jadi permasalahan adalah ini, lebih dari atau kurang dari ya. Di situ dibilang sekurang-kurangnya 900 protein, berarti boleh lebih? Boleh. Jadi ini lebih dari. Sekurang-kurangnya 800 karbohidrat, berarti boleh lebih ya. Dan ini juga sama. Saya tulis dulu tadi soalnya nanti kalau saya tulisnya langsung kelamaan. Seperti ini fungsi kendala model matematika, kemudian fungsi prasyaratnya, kemudian fungsi tujuannya adalah minimal dari 60.000 W, 80.000 X, 56.000 Y, dan 128.000 Z. Silahkan dipahami.